Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan? Senang sekali boleh bertemu dengan saudara-saudara di dalam Tuhan, di mana sebentar lagi nggak hitungan eh, 2 bulan kita masuk dalam bulan yang luar biasa itu momen Natal. Dan saya senang sekali melihat wajah-wajah saudara pada hari ini. Boleh katakan saya senang sekali melihat wajah saudara ada di sini. Boleh sapa kanan kiri depan belakangnya. Saya senang sekali. Haleluya. Dan saya senang sekali dengan wajah-wajah baru yang baru pertama kali hadir. Welcome to Gereja His Grace Church. Thank you. Haleluya. Nah, hari ini kita berbicara dengan tema yaitu Infinite Purpose ya saudaraku. Infinite Purpose. Sama-sama kita katakan Infinite Purpose. Ya, firman Tuhan berkata dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Saya senang sekali kalau Bapak Ibu Saudara-saudara temani saya untuk berdiri untuk kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Oke, kita baca bersama-sama karena ayatnya sedikit jadi kita baca secara bersama-sama. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Silakan. Ya, jadi ini adalah firman Tuhan di mana Nabi Yeremia yang menuliskannya. Latar belakangnya ini sebenarnya berbicara mengenai suatu kondisi di dalam penderitaan ya, bagaimana orang-orang Yehuda itu dibuang ke Babel pada saat itu dan dibuang oleh Raja Nebukadnezar. Dan saat itu mereka mengalami sebuah hidup dalam penderitaan, jauh dari tanah mereka dan merasa kehilangan harapan. Itulah latar belakang daripada Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Tapi seringkali kita memakai ayat ini untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya. Benar nggak? Bahkan kekuatan bagi diri kita sendiri. Nah, dengan latar belakang ini kita diingatkan lagi bahwa pada saat itu orang-orang Yehuda dibuang dengan masa pembuangan 70 tahun, berlangsung selama 70 tahun. Tapi Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan itu. Amin. Dan oleh karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, apapun yang menjadi tantangan kita, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan. Nggak tahu seberapa lama mungkin saudara sedang menanti jawaban daripada Tuhan. Saudara sedang menanti sebuah pengharapan di mana mungkin apakah itu keluarga, apakah itu pekerjaan, apakah itu masa depan ke depannya dan sebagainya. Mungkin ada muncul rasa-rasa takut dan khawatir, tapi ini menjadi sebuah pegangan bagi kita hari ini. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Yang memberikan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Soal waktu memang hanya Tuhan yang tahu, tapi kita tahu bahwa Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi kita. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku di dalam Tuhan, saudara yang baru pertama kali beribadah di gereja HGC pastinya sudah mendapatkan outline ya. Tadi ada dikasih selebaran. Biasanya saya ingat dulu waktu saya masih sekolah, dan kemudian kita buat ringkasan. Apakah ada yang seperti itu di zaman sekolahnya? Kalau ada berarti kita seusia. Haleluya. Jadi ada outline-nya dikasih, kita sambil nulis. Nah di sini dikatakan saudaraku, setiap orang ingin hidupnya berarti. Amin. Setiap kita pasti ingin hidup kita berarti. Namun banyak yang berhenti di satu musim hidup seolah-olah masa lalu menentukan masa depan. Kadang kita bermindset atau memiliki mindset kayaknya masa lalu saya itu udah rusak banget, masa lalu saya itu udah gagal, masa lalu saya sudah hancur. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita memiliki masa depan di dalam Kristus. Amin. Karena tadi dikatakan, aku tahu apa yang menjadi rancanganku bagimu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, yang memberikan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan.
Tuhan punya rencana yang jauh melampaui batas. Tuhan punya rencana yang jauh melampaui waktu. Tuhan punya rencana yang jauh melampaui situasi. Tuhan punya rencana yang jauh melampaui kegagalan kita. Apa yang menjadi kegagalan di masa lalu kita? Apa yang menjadi trauma di masa lalu kita? Apa yang menjadi kesulitan di masa lalu kita? Hari ini Tuhan mau menjawab bagi setiap kita bahwa Tuhan itu punya rencana yang jauh melampaui semua itu. Katakan amin. Apapun yang menjadi seperti momok gambaran atau mungkin Goliat. Kita berpikir dulu Daud mengalahkan Goliat, seorang raksasa yang luar biasa tinggi besar. Kita mungkin nggak menemukan manusia yang tinggi besar seperti dalam kisah di Alkitab, seperti cerita sekolah minggu. Tapi kita seringkali menghadapi keadaan atau menemui keadaan di mana intimidasi, tekanan atau trauma atau cerita-cerita masa lalu sepertinya menjadi sesuatu yang menakutkan, seperti sesuatu yang menyedihkan. Tetapi hari ini kembali Tuhan berkata bagi setiap kita, Tuhan punya rencana yang jauh melampaui segala batas, segala sesuatunya. Amin. Oleh karena itu, tujuan Tuhan tidak hanya tentang apa yang kita capai, tapi menjadi siapa kita di dalam prosesnya. Amin. Tuhan tidak hanya berbicara tentang apa yang kita capai, apa yang akan engkau capai. Mungkin orang tua kita, mungkin pada saat kita mengerjakan skripsi atau tesis berkata, apa yang engkau ingin capai dengan tesismu, dengan skripsimu, dengan segala sesuatunya. Iya kan? Tapi Tuhan berbicara bagi kita bahwa menjadi siapakah kita di dalam prosesnya. Jadi dalam prosesnya itu Tuhan membuat kita menjadi indah. Katakan, Tuhan membuat saya menjadi indah. Amin. Rick Warren berkata, kita tidak diciptakan untuk bertahan hidup, tetapi untuk menjalani kehidupan dengan tujuan yang kekal. Saya pernah ketemu dengan seseorang, dia memang gak lagi berinteraksi dengan saya, tapi dia berkata, saya sampai mengerutkan kening saya. Saya melakukan ini untuk bertahan hidup. Murah sekali Tuhan kita itu, kecil sekali Tuhan kita itu kalau hidup ini hanya berbicara, kita hidup hanya untuk bertahan hidup. Benar gak sih? Ya kan? Kalau cuma hanya bertahan hidup, kecil banget ya Tuhan itu, rendah banget Tuhan itu ya, kalau hanya untuk bertahan hidup. Tapi kalau Tuhan berkata melalui Rick Warren buat kita, tetapi bagaimana hidup kita di jalan ini untuk menjalani sebuah kehidupan dengan tujuan yang kekal. Amin. Bukan hanya bertahan hidup. Ya, saya bekerja, saya melayani, saya bisnis, saya usaha untuk bertahan hidup. Oke, itu baik. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Terlalu kerdil, maaf Tuhan kalau saya berkata, tapi ini adalah kebenaran. Terlalu kerdil kalau dikatakan kita hidup hanya untuk bertahan hidup. Tapi kita hidup adalah untuk sebuah tujuan menjalani kehidupan yang kekal. Amin. Kehidupan kita boleh menguatkan, kehidupan kita menjadi kesaksian, kehidupan kita boleh menjadi alat Tuhan untuk mengalirkan kasih dan menyampaikan kabar baik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, yang perlu dipahami mengenai infinite purpose, yaitu tujuan yang tak terbatas. Sama-sama katakan, Tuhan punya rencana tujuan yang tak terbatas dalam hidupmu. Kita tunjuk diri kita sendiri. Tuhan punya tujuan yang tak terbatas dalam hidup saya. Amin. Jangan dengan apa yang orang katakan. Teman-teman, orang tua, anak, saudara atau siapapun. Tapi ingatlah bahwa Tuhan memiliki tujuan yang tak terbatas bagi setiap kehidupan kita. Nah, yang perlu dipahami mengenai infinite purpose yaitu ada 3, saudaraku. Pertama di sini dikatakan, rencana Tuhan melampaui iman, rencana Tuhan melampaui impian manusia. Sama-sama katakan, rencana Tuhan melampaui iman manusia. Rencana Tuhan melampaui impian manusia. Saya ulangin. Kita baca yuk bersama-sama, rencana Tuhan melampaui impian manusia. Apa yang menjadi impian saudara? Apa yang menjadi impian saya? Coba kita ingat 1 detik, kira-kira apa yang menjadi impian kita. Tetapi kita mengatakan dalam Efesus 3 ayat 20, kita baca bersama-sama. Efesus 3 ayat 20. Kiranya ini menjadi jawaban bagi setiap kita yang saat ini lagi berdoa, yang saat ini sedang menantikan Tuhan, yang Tuhan apa ya yang Tuhan mau. Dan ini kiranya menjadi sebuah jawaban bagi setiap kita pada sore hari ini. Efesus 3 ayat 20.
Kita baca bersama-sama saudaraku. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak berarti kuasa yang tidak terbatasi, saudaraku. Kuasa yang melampaui segala level, kuasa yang melebihi dari segala hal-hal yang kita lihat berlimpah, lebih daripada itu. Katakan amin. Jadi Tuhan itu bagi Dialah, bagi Yesus ya lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh daripada apapun, jauh daripada yang kita dapat pikirkan, lebih banyak, melampaui secara luar biasa dari, artinya kita berbicara mengenai kelimpahan, lebih dari kelimpahan itu Tuhan dapat bekerja. Lebih daripada yang kita berpikir, oh ya, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Tapi Tuhan berbicara bagaimana 5 roti tambah 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Bagi Yesuslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Saudara sedang berdoa tentang apa? Saya sedang berpikir tentang apa? Saudara dan saya mungkin berpikir mengenai kesehatan. Saudara dan saya mungkin berpikir mengenai pemulihan keluarga yang rasanya kok masih seperti itu ya. Saudara mungkin dan saya sedang berpikir mengenai keuangan, tentang keluarga, suami, istri, anak-anak, bisnis, dan segala sesuatunya yang saudara naikkan dalam doa-doa saudara. Hari ini firman Tuhan berkata bagi saudara dan saya, bagi Yesuslah yang dapat melakukan jauh, katakan jauh. Sama-sama kita angkat tangan kita, jauh lebih banyak daripada apa yang dapat saya doakan dan pikirkan. Saudara berdoa untuk promosi pekerjaan, karir, bisnis, usaha, Tuhan bisa berikan bahkan jauh melebihi daripada apa yang saudara dan saya pikirkan. Katakan amin. Lebih melampaui segala hal. Itu Alkitab katakan. Nah, dikatakan kadang kita membatasi Tuhan dengan impian kita sendiri, kita berpikir terlalu kecil, sementara Tuhan melihat gambar besar kehidupan kita. Amin. Ya, saya percaya pada saat itu murid-murid juga nggak akan berpikir bahwa 5 roti tambah 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Apa sih yang bisa dikasih dari 5 roti 2 ikan? Benar nggak? Pada saat itu. Tetapi dapat memberi makan 5.000 orang. Yesus melihat sesuatu yang besar dalam hidup saudara dan saya. Kita melihat dengan apa yang ada. Saudara melihat saya pakaian batik. Dengan keadaan saya. Dengan saya sedikit agak langsing. Ya kan? Tapi Tuhan melihat kita sebuah hal yang porsi yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Sesuatu yang besar, yang Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan ibu. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan saudara. Yang kayaknya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Impian manusia sering fokus pada kenyamanan, tapi tujuan Tuhan fokus pada keberadaan kita dalam panggilan kekal. Seperti yang dikatakan tadi, kita tidak diciptakan untuk bertahan hidup. Terlalu kecil, terlalu kerdil Tuhan itu kalau hanya untuk bertahan hidup. Tapi Tuhan punya rencana supaya setiap kita dapat menjalani kehidupan dengan tujuan yang kekal. Amin. Bagaimana hidup saudara dan saya menjadi berkat dan kekuatan bagi orang lain. Amin, saudaraku. Abraham tidak pernah membayangkan bahwa ketaatannya akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi. Saudara bisa baca nanti di Kejadian 12 ayat 2-3. Tuhan tidak hanya menjanjikan anak bagi Abraham, tapi keturunan rohani bagi dunia. Saya percaya saudara-saudara di sini sebagai orang tua, saya percaya kita bukan hanya sekedar diberikan Tuhan menjadi seorang ibu dan punya anak, tapi saya percaya anak-anak saudara-saudara di sini yang adalah orang tua dan anak-anak saya juga, itu akan menjadi berkat. Katakan amin. Amin. Bukan hanya sekedar ya apa yang dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi, tapi kita berdoa bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita menjadi berkat. Diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Mungkin kita melihat saat ini keadaannya, situasinya menyakitkan bagi kita. Gak enak kita rasa, pahit bagi kita rasa. Tapi Tuhan mengatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh
lebih banyak daripada apa yang dapat saudara doakan. Lebih banyak daripada apa yang saudara pikirkan. Amin. Daripada apa yang saya dapat doakan dan pikirkan. Itu janji Tuhan. Mari kita pegang firman Tuhan yang berkata bagi kita Efesus 3 ayat 20 ini saudaraku. Karena Bill Johnson pun berkata bagi setiap kita, Tuhan tidak hanya ingin menjawab doamu, tapi Dia ingin menjadikan hidupmu sebagai jawaban bagi doa orang lain. Katakan amin. Tuhan tidak hanya ingin menjawab doa ibu, doa saudara, tapi Tuhan mau melalui jawaban doa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya menjadi kekuatan bagi orang lain. Menjadi jawaban doa bagi orang lain. Amin. Amin. Saudara nih, oke, siapa sih yang gak senang doanya dijawab? Ibu senang gak doanya dijawab? Senang ya. Tapi ketahuilah saudara, pada saat saudara doanya dijawab, Tuhan mau lewat jawaban yang Tuhan berikan itu menjadi jawaban juga doa bagi orang lain. Iya kan? Sehingga seringkali kita menemukan kesulitan, proses, permasalahan yang kita hadapi, itu menjadi kekuatan bagi orang lain dengan kesaksian kita. Amin. Karena apa? Kita bukan hanya sekadar teori, tapi kita sudah mengalami dan kita memberikan kekuatan bagi orang percaya. Bukankah itu menjadi jawaban doa bagi orang lain? Ya kan? Seringkali pada saat kita menghadapi persoalan, kita awalnya mungkin, kenapa ya Tuhan, kok begini? Tapi one day kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Jadi seringkali kita menemui mungkin situasinya nggak enak, tapi itu Tuhan pakai untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain. Di sini dikatakan berhentilah membatasi Tuhan dengan impian kecil, izinkan Tuhan menuntun langkah setiap kita pada hal-hal yang tampak mustahil, karena di sanalah tujuan besar setiap kita dibentuk. Amin. Jadi kalau kita sedang menanti atau kita dalam keadaan sulit, persoalan, tantangan, keadaan yang tidak nyaman, pada saat Tuhan menjawab doa kita siap-siap hidup kita menjadi jawaban doa bagi orang lain. Amin. Jadi setiap proses hidup kita, setiap keadaan kita yang tidak nyaman, setiap keadaan apapun itu menjadi jawaban juga doa bagi orang lain. Oleh karena itu mari kita bilang, terima kasih Tuhan Yesus untuk hidupku jadi berkat. Katakan gitu saudaraku. Amin. Amin. Saudara hidupnya jadi berkat loh, tanpa saudara sadari. Amin. Karena ini dikatakan sebuah quote yang memberkati pada saat saya membacanya saudaraku. Yang kedua dikatakan, tadi yang pertama adalah rencana Tuhan melampaui impian manusia. Yang kedua adalah proses hidup adalah bagian dari rancangan besarnya. Sama-sama kita katakan proses hidup adalah bagian dari rancangan besarnya. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahwa Tuhan kita turut bekerja dalam segala sesuatu. Kembali lagi, segala sesuatu saudaraku, segala sesuatunya. Yang jauh daripada apa yang kita pikirkan untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bukan hanya sekedar sekali kita melakukan kebaikan, besok tidak, tapi menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita tahu bahwa setiap kita ini adalah sesungguhnya masterpiece-nya Tuhan, saudaraku. Nggak ada yang namanya terjadi secara kebetulan. Mungkin dalam sebuah keluarga ada yang berkata, kami ini sebenarnya tidak menginginkan, tidak berharap, tidak berpikir anak itu ada. Tapi kemudian ada, berarti Tuhan punya rencana dong. Jadi di dalam Tuhan tidak ada istilah produk kebetulan. Katakan amin. Semua Tuhan rancangkan untuk sesuatu yang besar dan mulia. Mungkin dalam sebuah keluarga, suami istri merencanakan mungkin ya udah cukuplah sampai anak ketiga. Tuhan kasih sesuatu yang mungkin di luar daripada dugaan, tapi tidak ada yang namanya kebetulan. Amin. Karena Tuhan punya rencana. Tuhan mau hidup saudara dan saya menjadi berkat. Setiap musim hidup, baik buruk atau tidak dimengerti, bukan kebetulan. Tuhan tidak selalu menjelaskan mengapa, tapi Dia selalu menyertai dalam setiap proses.
Kembali lagi, Tuhan nggak langsung berbicara, ini seperti ini nak, ini akan begini, nggak ada. Bukan seperti zaman perjanjian lama yang Tuhan berbicara. Bahkan Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia nggak ngerti. Tapi kemudian kita pun mengetahui bahwa dalam kehidupan kita yang awalnya kita tidak mengerti perjalanan kehidupan kita, tapi pada saat kita sampai dalam satu titik, kita dapat berkata dan setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang indah dan cerah dan penuh pengharapan. Amin. Ini menjadi sebuah kekuatan buat saya juga, saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa saudara dan saya. Haleluya. Yusuf tidak langsung menjadi penguasa. Kita bayangkan bagaimana perjalanan hidup Yusuf. Ia harus melewati sumur, rumah Potifar, dan penjara. Namun semuanya itu bukan kesalahan, itu tangga menuju tujuan Allah. Kita bisa merenungkan bersama-sama, kita berada di manakah? Atau orang percaya itu berada di manakah? Apakah dia sedang dalam keadaan posisi seperti di sumur? Sumur itu berbicara sesuatu yang mungkin gelap, bau, nggak enak, sakit, ya kan? Nggak ada yang dapat menolong sendiri. Di sumur itu kira-kira ada nggak? Yuk kita masuk sumur, nggak ada ya Bu ya? Iya kan? Sumur itu berbicara mengenai kesendirian, nggak ada seseorang yang menolong, kayaknya nggak ada seseorang yang mengerti perasaan saya, sakit, gak enak, bau, dan semuanya. Dan kemudian rumah Potifar berbicara mungkin tentang keadaan suatu hal yang nyaman, hidup berkelimpahan. Seringkali orang-orang percaya di luar sana dalam posisi yang nyaman dia lupa akan Tuhan, atau dia mungkin ya menikmati tanpa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hal yang Tuhan berikan dalam kenikmatan itu. Maksud saya begini saudaraku, rumah Potifar itu kan berbicara mengenai suatu hal yang nyaman ya. Nyaman ya kan, semua serba ada. Tapi seringkali orang-orang di luar sana, orang-orang anak-anak Tuhan, dia lupa dengan kenyamanannya ada rencana Tuhan. Tuhan mau dengan hal-hal itu dia tetap melekat dengan Tuhan. Jangan karena harta bergelimpangan, jangan karena posisi yang keadaan yang nyaman, lupa akan Tuhan. Bukan di sini, tapi di luar sana saudaraku. Ya kan? Tapi di sini kita belajar bagaimana Yusuf dalam prosesnya 13 tahun. Saya nggak tahu berapa tahun proses hidup saudara. Berapa tahun proses hidup saya. Tapi saya percaya dengan tujuan yang tak terbatas dari tema hari ini, Tuhan mau membawa kita dari satu glory kepada glory berikutnya. Amin. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Karena pagi kita pada saat Tuhan menjawab doa kita, berarti Tuhan juga mau menjawab doa orang lain melalui hidup saya. Katakan amin. Pada saat saudara terima jawaban doa, maka saudara pun menjadi alat Tuhan untuk menjawab doa orang lain dan menjadi kesaksian. Amin. Yusuf 13 tahun, itu tangga menuju tujuan Allah. Dan kemudian Yusuf masuk lagi ke penjara. Pada saat penjara, diproses lagi. Kadang-kadang kita merasa orang-orang dunia bilang naik turun. Tapi dalam Tuhan kita percaya Tuhan membawa kita naik menjadi kepala. Amin. Bukan ekor, tidak turun tapi akan terus semakin naik. Tapi setiap perjalanan kehidupan kita, itu semua berbicara tentang Tuhan. Amin. Apakah itu kegagalan, apakah itu rasa sakit, atau mungkin kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Tapi kita tahu tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai saudara dan saya. Kalau Yusuf menyerah di sumur, ia tidak akan pernah sampai ke istana. Jadi saudara, sebuah gambaran bahwa apapun yang menjadi kesulitan, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup saudara, itu hanya bagian dari setiap proses di mana kita nggak selamanya dalam posisi itu. Amin. Kita hanya melewati saja. Katakan, saya hanya melewati saja. Kita berdoa sama Tuhan agar Tuhan memanifestasikan dengan penuh. Seperti lagu tadi, ya kan? Seluruh keberadaannya dalam hidup kita. Kita yang berdoa untuk kesehatan, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh. Saya juga saudara beberapa waktu yang lalu saya sakit gitu kan, saya Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sehat sembuh. Saya masih merasakan mungkin rasa kayaknya lemah gitu, tapi saya berkata lagi, Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya telah sembuh. Mungkin kadang saya muncul rasa takut, khawatir, intimidasi, saya perkatakan lagi firman Tuhan. Katakan amin saudaraku.
Sebelum Tuhan memakai seseorang dengan luar biasa, dia sering melatih orang itu dengan cara yang menyakitkan. Sebelum Tuhan memakai seseorang dengan luar biasa, dia sering melatih orang itu dengan cara yang menyakitkan. Sebelum Tuhan memakai hidup saudara dan saya dengan luar biasa, kadang hal-hal yang sakit itu datang. Mungkin difitnah, mungkin dikecilin, atau mungkin sesuatu yang membuat kita rasanya sakit. Tapi itu Tuhan katakan melalui A.W. Tozer berkata dengan ilham yang Tuhan berikan, sebelum Tuhan memakai hidup seseorang dengan luar biasa, dia akan melatih orang itu dengan cara yang menyakitkan. Ya kan? Mungkin pada saat ilustrasinya seorang anak yang baru latih jalan, terkadang orang tua itu membiarkan dia jalan. Bukan karena orang tua itu tidak mengasihi, benar gak sih? Tuhan mengasihi kita, kita pun orang tua mengasihi anak-anak kita. Tapi kita biarkan dia mungkin jatuh, tapi dengan itulah dia akhirnya bisa berjalan. Halo orang tua, benar gak? Oleh karena itu, jangan putus asa dalam proses. Saat Tuhan seolah diam, sebenarnya dia sedang mempersiapkan dirimu menjadi pribadi yang sanggup menanggung kemuliaan lebih besar. Amin. Amin. Apakah ujian kelas 3 SMP sama dengan ujian anak kuliah? Beda dong. Benar gak sih? Benar gak sih? Oleh karena itu, apapun persoalan, rasa sakit, tantangan, persoalan, segala sesuatu yang menyakitkan itu, yang tidak enak, itu sebenarnya itu sebuah tangga untuk kita masuk kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Dan poin yang ketiga adalah, yang terakhir di sini dikatakan, saat kita hidup untuk tujuan Tuhan, hidup kita berdampak. Sama-sama yuk kita katakan, kita ganti kata kita dengan kata saya. Saya suka banget ya mengganti kata, nggak apa-apa. Mari kita ganti sama-sama kata kita dengan kata saya. Saat saya hidup untuk tujuan Tuhan, hidup saya berdampak. Seperti tadi, hidup kita bukan hanya berbicara, kita bekerja, berusaha, kita apapun, berbisnis bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup, tapi untuk sebuah tujuan kehidupan yang kekal, bagaimana hidup kita menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat, ya kan? Jadi pada saat kita memiliki tujuan Tuhan, maka hidup kita berdampak. Matius 5 ayat 14 sampai 16 kita baca yuk bersama-sama. Matius 5 ayat 14 sampai 16. 3 2 1. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saudara dan saya adalah terang dunia, dan biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Oleh karena itu, kita seperti yang kita doakan juga, kita naik menjadi kepala bukan ekor, tidak turun tapi akan terus semakin naik. Dalam sebuah perjalanan naik itu kan pasti nggak sesuatunya semuanya mulus ya, ada tantangan. Jadi pada saat kita berdoakan hal itu, Tuhan membawa kita semakin naik, Tuhan membawa kita semakin dewasa, Tuhan membawa kita semakin mengerti, dan dengan kemengertian yang Tuhan berikan dalam hidup kita, hikmat, pewahyuan yang Tuhan berikan, Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Amin. Tujuan sejati bukan sekedar sukses, tapi menjadi berkat. Pasti kita berdoa, Tuhan berkatilah, berikanlah kesuksesan dan keberhasilan. Oke. Tapi dengan hal itu Tuhan juga mau mengingatkan kita bukan hanya sekedar sukses, tapi bagaimana hidup kita menjadi berkat. Tujuan sejati orang percaya bukan sekedar sukses, tapi menjadi berkat. Amin. Yusuf akhirnya menyadari bahwa semua penderitaannya punya satu alasan. Allah mengutus, aku mendahului kamu untuk memelihara kehidupan. Awalnya Yusuf nggak mengerti dan pastinya pahit dia rasakan. Siapa yang saudara di sini yang pernah mengalami rasa pahit dalam hidupnya? Tapi kalau saudara melihat masa lalu dan masa sekarang, bukannya semuanya jadi manis. Benar nggak? Bahwa Tuhan itu luar biasa loh. Jadi Yusuf pun ya kan, Tuhan pakai untuk memelihara kehidupan keluarganya. Keren nggak Tuhan? Keren nggak? Makanya tadi dibilang tujuan orang percaya bukan hanya bertahan hidup, tapi bagaimana untuk suatu tujuan kehidupan yang kekal. Yusuf menyadari bahwa semua penderitanya punya satu alasan untuk memelihara kehidupan keluarganya.
Saudara dipulihkan, saudara disembuhkan dari semua kepahitan. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Amin. Untuk menceritakan bahwasannya Tuhan itu baik dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan akan selalu melahirkan dampak meski tanpa panggung atau pengakuan manusia. Jadi terkadang dalam kehidupan kita, mungkin tanpa panggung, mungkin nggak terlihat, mungkin tanpa pengakuan manusia. Mending bukan tanpa pengakuan, bahkan mungkin kadang-kadang disakiti, benar nggak? Iya kan? Tapi semuanya itu kan untuk apa? Supaya Kristus yang terlihat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bukan kitanya. Kita yang mengalami rasa sakit pada saat kita melewati proses itu, tantangan, pahit. Tapi pada saat kita berhasil lewat, yang orang lihat Yesus dalam hidup saudara. Amin. Amin saudara. Yang Tuhan lihat, yang orang lihat adalah Yesus. Wah, dia bisa melewati itu semua. Saya pun pasti bisa melewati semuanya. Amin. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu keren. John C. Maxwell berkata, hidup yang memiliki tujuan bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang kontribusi. Seperti lilin yang terbakar untuk memberi terang, hidup kita mungkin berkurang, tapi dunia di sekitar kita menjadi lebih terang karena kita ada. Seperti lilin yang terbakar, dia meleleh, dia makin berkurang. Makanya firman Tuhan pun berkata, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Mungkin rasanya nggak enak. Bukan mungkin, memang tidak enak pada masa proses itu. Tapi seperti yang dikatakan, pada saat kita berhasil melewatinya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Firman Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Damai sejahtera, hidup kita dipulihkan, kita berdamai, kita mengampuni, kita mengasihi. Itu bukan dari kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang ada dalam hidup kita yang memampukannya. Sebagai penutup saudaraku, jangan tanya apa yang bisa aku dapat dari hidup ini. Apa ya yang aku bisa dapat kalau aku berbuat baik? Apa yang aku bisa dapat ya kalau aku mengampuni? Apa yang aku bisa dapat ya kalau aku memaafkan? Tapi menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apa yang bisa Tuhan lakukan melalui hidupku untuk memberkati dunia ini? Apa yang bisa Tuhan lakukan melalui hidupku lewat rasa sakit yang pernah aku alami? Lewat rasa tidak nyaman yang pernah aku alami, lewat kelemahan, ketidakberdayaanku. Tuhan, kita menjadi berkata kepada Tuhan, biarlah hidup setiap kita, hidup kita dapat memberkati. Amin. Sama-sama yuk kita katakan sama-sama, jangan tanya apa yang bisa aku dapat dari hidup ini, tapi tanyakanlah apa yang bisa Tuhan lakukan melalui hidupku untuk memberkati dunia ini. Sebagai penutup saudaraku, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Setiap orang punya benih ilahi yang sedang Tuhan tumbuhkan. Dalam hidup saudara, dalam hidup saya ada benih. Benih. Saudara mungkin melihat benih itu kecil Tuhan. Saya enggak ahli seperti dia. Tapi pakailah itu dan bawailah itu kepada Tuhan. Benih itu akan menjadi dampak. Menjadi berkat. Mungkin itu nggak dinilai manusia, mungkin kayaknya kecil. Tapi pada saat saudara serahkan itu semua kepada Tuhan, maka itu menjadi dampak dan berkembang dan menjadi berkat. Tujuan hidup kita tidak berhenti ketika impian kita selesai, justru dimulai ketika kita menyerahkan semuanya untuk rencananya. Reinhard Bonnke, salah seorang penginjil yang luar biasa dan salah satu favorit daripada penginjil favorit saya, saudaraku. Reinhard Bonnke, saya rindu sekali lah saudara. Dipakai seperti dia. Haleluya. Ya kan? Tapi harus bayar harga yang luar biasa. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi orang yang bersedia hidup bagi tujuan yang besar. Amin. Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Jadi kalau saudara merasa lemah, saya nggak punya kemampuan, saya bodoh, saya nggak berdaya, bawa itu semua kepada Tuhan, dan Tuhan akan pakai hidup saudara dan saya untuk suatu tujuan yang besar. Amin. Biar setiap kita mengerti apa yang menjadi kandungan makna yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita, tujuan yang tak terbatas. Pertama tadi adalah rencana Tuhan melampaui impian setiap kita. Proses hidup adalah bagian dari rencana besarnya. Jadi proses hidup kita saat ini, apapun itu saya tidak tahu saudaraku, tapi itu menjadi sebuah langkah seperti Yusuf sampai kepada menjadi orang kedua di tanah Mesir. Maka hidup saudara, proses hidup yang saudara sedang alami, itu akan membawa kepada sebuah hal rancangan yang besar.
Amin. Dan yang ketiga adalah saat kita hidup untuk tujuan Tuhan, hidup kita menjadi berdampak. Biarlah hal yang kecil, yang benih yang kecil itu, yang sangat-sangat mungkin kecil banget, seperti biji sesawi itu, kecil banget. Benih yang kecil itu kita bawa kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang memberkatinya. Menjadi besar, menjadi berkat, dan berdampak. Amin. Karena saat Tuhan menjawab doa kita, kita pasti mengalami kelegaan. Tapi pada saat Tuhan menjawab doa kita, kita pun jadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk menjawab doa bagi orang lain. God bless you and me. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Infinite purpose Tuhan, tujuan yang tak terbatas. Mungkin pada saat ini kami tidak mengerti dan belum mengerti Tuhan. Dalam setiap tantangan, persoalan, kesulitan atau hal-hal apapun yang kami alami, kami mungkin belum melihat sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Tapi pada saat kami tetap fokus kepadamu ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah gagal untuk menggenapi rencana indah kudus-Mu dalam hidup kami. Saudaraku di dalam Tuhan, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, apapun yang menjadi doamu saat ini, saya mengajak saudara untuk boleh berdoa dan menyampaikan segala sesuatunya. Dan firman Tuhan berkata dari Efesus 3 ayat 20. Pegang itu dan jadikan itu menjadi rema dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan berkata seperti ini saudaraku. Dan saudara mengatakannya dengan katakan amin dalam hati saudara. Bagi Yesuslah, bagi Dialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat saudara doakan atau pikirkan menurut kuasa yang ada dalam hidup saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Pada saat Yesus Tuhan saudara terima menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya punya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan saudara dan menggenapi semua rencana indah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bagimulah Bapa, saudara boleh letakkan tangan saudara masing-masing dan mengangkat hati saudara kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai satu-satunya jawaban hidup setiap kita. Manusia dapat mengecewakan, pasangan kita tidak sempurna, orang tua kita tidak sempurna, anak kita tidak sempurna, pemimpin kita tidak sempurna, gembala kita tidak sempurna, siapapun itu tidak ada yang sempurna. Tetapi Kristus Yesus yang menjadi sempurna, yang menyempurnakan semua kelemahan dan keterbatasan kita. Bagi Engkau Bapa yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami berdoa berkati gereja-Mu Tuhan, berkati setiap kami di dalam nama Yesus Kristus untuk sebuah tujuan, agar nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Karena pada saat Engkau menjawab doa kami Tuhan, kami tahu itu bukan hanya berbicara tentang jawaban doa yang kami terima, tapi lewat jawaban doa yang kami terima, ada orang-orang pun yang dijawab doanya dan diberkati lewat hidup kami. Semuanya Tuhan, dari barisan paling depan sampai barisan paling belakang. Semua sisi kanan kiri, Tuhan memberkati semua kami ya Bapak. Lebih daripada apa yang kami dan doakan dan pikirkan, kami terima yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus setiap kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Alfa dan Omega, Yesus Kristus Tuhan, sama-sama kita katakan amin.